dengan makin menyebarnya biosaka itu dan banyak ahli terlibat, masih banyak yang tidak mengerti tentang elisitor. Elisitor Nuswantara Biosaka? Yes! Viva Republik Indonesia! Tepuk tangan untuk kita semua. Bahwa hidup adalah energi transformasi, ini sudah selalu saya sampaikan berkali-kali, bahwa apapun yang terjadi sebenarnya setiap saat kita itu melakukan transformasi energi. Itu yang pertama. Lalu saya yakin Bapak Ibu sudah pernah tahu pasti karena banyaknya orang pertanian tentu mengenali apa namanya fotosintesis. Dan ini juga sudah sering di setiap presentasi saya sudah saya sampaikan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan ini, baru hari ini saya sampaikan, belum pernah. Jangan terlalu risau dengan persamaan, tapi ini sangat perlu untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak goyah dengan banyak. Ini, jadi saya mendengar, saya ditelepon sama salah satu anggota DPR, teman dekat saya, Pak Mindo Sianipar, dengan makin menyebarnya biosaka itu dan banyak ahli terlibat, masih banyak yang tidak mengerti tentang elisitor. Oleh karena ini, saya mulai dengan menyampaikan apa yang saya sampaikan di sini, sedikit hanya 2 lembar yang utama, tentu yang lain saya kaitkan nanti dengan biosaka. Jadi ini gambar di sini adalah pertama esensi dari yang disebut kuantum. Dan mengapa ini saya sampaikan? Karena Pak Dirjen selalu membicarakan apa itu kuantum. Jadi ini gambar yang merah ini. Jadi kalau kita bicara, tapi terutama gini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kompor atau melihat benda, kalau ada energi, kenapa ada satu benda? Benda itu akan melepas energi juga. Ya, jadi dipantulkan kira-kira. Itu intinya. Apakah itu energi matahari, apakah itu kompor kita. Jadi pada saat kompor Bapak Ibu bisa melihat ya, kompor itu warnanya merah menjadi biru dan seterusnya. Tapi teorinya ini, jadi gambar di sini, jangan terlalu peduli dengan gambar apa persamaannya, tapi ini sangat penting dari persamaan ini. Jadi pada saat yang disebut classic physics, ya, jadi teori Newton menyampaikan persamaan ini, tapi itu tidak bisa merefleksikan gambar di sini. Nah, jadi apa yang penting di sini? Pertama yang mau saya sampaikan, tidak bisa menyampaikan itu, baru kemudian muncullah teori kuantum oleh Planck. Apa itu teori kuantum oleh Planck di sini? Nah, coba dilihat di atas ini, sebenarnya besaran-besaran ini yang harus, ini sangat penting. Jadi gelombang itu, partikel itu, ada disebut di sini, itu jumlahnya itu 10⁻23 partikel per mol. Ya, jadi jadi 1 mol itu kalau air itu 1 mol air 18 gram, 18 gram itu 1 mol. Di dalam 18 gram air itu ada 10⁻23. Bayangin ya. 10⁻12 kan triliun ya. Jadi sampai 10⁻23 partikel per 15 gram. Nah, itu tidak bisa diramalkan oleh teori yang disebut teori dari Newton, tapi baru teori kuantum yang menyampaikan itu. Nah, dengan teori kuantum ini, jangan lupa persamaannya, apa yang terjadi? Ini sekarang bisa diramalkan bahwa energi itu adalah sebenarnya aliran frekuensi. Nah, jadi apa frekuensi? Frekuensi apa saja, mulai sinar matahari, tapi pada setiap kita bicara, akan ada gelombang yang pergi ke tempat lain, tergantung apa benda lain itu, dan benda lain itu akan melepas gelombang yang lain. Jadi itu pertama, intinya sebenarnya supaya kita tahu. Lalu apa hubungannya dengan pertanian? Lalu Newton mengkonfirmasi teori dari kuantum ini. Lalu dia menyatakan bahwa energi itu sebenarnya bentuk foton. Jadi energi itu adalah bentuk-bentuk tidak kontinu, tapi bentuk-bentuk seperti frekuensi, ada panjang gelombang. Apa itu urusannya panjang gelombang ini? Jadi saya ulangi tadi, setiap kita ada cahaya atau suara atau yang lain, itu bisa memberi pantulan ke kita. Nah, coba dilihat ini kecepatannya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara detik ini, kecepatannya itu bisa 300 kali 10⁻3, jadi 300.000 km per detik.
Jadi keliling bumi ini 40.000. Jadi mengapa kalau kita bicara di sini bisa sampai ke ujung dunia itu hanya dalam 1/8 detik. Jadi cepat sekali. Itu dari kecepatannya. Tapi apa yang kita bicarakan itu juga bentuk energi. Energi itu sekali dengan frekuensi. Nah, apa hubungannya dengan tanaman? Dan itu diperkuat oleh Einstein. Einstein mengatakan setiap energi kita itu sebenarnya bentuk foton. Jadi tidak kontinu ada itu. Apa urusannya dengan pertanian? Nah, ini urusannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada cahaya ultraviolet, ada yang bisa terlihat dan dari infrared, dan cahaya ini tentu punya panjang gelombang. Nah, jadi apa urusannya? Ini yang perlu kita lihat. Panjang gelombangnya itu bisa diterima oleh komponen-komponen yang ada di tanaman sesuai dengan panjang gelombangnya. Itu sangat penting. Nah, apa urusannya dengan biosaka? Tentu dengan ada elicitor, tanaman tersebut bisa merubah semua komposisi di tanaman itu sehingga dia bisa menerima atau memantulkan kemudian dia terima lalu dipantulkan kemudian. Itu yang bisa merubah keseluruhan fenomena di dalam tanaman. Nah, ini selama ini saya tidak ingin menyampaikan, tapi saya kira ini para pembina sudah saatnya saya mengerti belum tentu gampang diterima ya, tapi intinya adalah dengan adanya biosaka, lalu biosaka itu akan menciptakan sesuatu respons dari tanaman dan respon tanaman tersebut juga menciptakan lagi signal ke tempat-tempat lain dan itu akan juga memberi juga signal ke tempat-tempat lain. Yang penting untuk kita pahami bahwa semua dengan adanya zat kimia atau elicitor tersebut akan membuat sesuatu gelombang dan gelombang kehadirannya dengan tanaman foton tersebut akan mempengaruhi ya dari sini kami foton ya apa yang terjadi di tanaman tersebut. Seluruh komoditas diuji cobakan dan sudah naik kelas, bukan levelnya membuat biosaka, tetapi sudah bicara kualitas. Kualitas elicitor yang terbaik seperti apa, dan sudah berani bahwa ini ke arah fisika kuantum, sehingga visi yang terakhir itu wujud bagaimana menjadikan tanah Nusantara sebagai land of harmony, dan visi ke depan Indonesia Feed the World 2045 lebih cepat. Untuk di-capture aja di layar ini, tapi intinya tolong ajaran yang kinesiologi 6 step, langkah Hanara, dan yang dipraktekkan ke seluruh 80 orang, tolong praktek fisik ketemu dengan petani-petani petugas lapangan. Kenapa gerakan Selamatkan Alam Kembali ke Alam ini saya gaungkan sejak tahun 2010 karena sebenarnya melihat keprihatinan. Petani-petani ini sudah tua hari ini. Mereka kalau umur pensiunnya harusnya mereka sudah pensiun kerja. Tetapi hari ini mohon maaf seluruh orang Indonesia bergantung pada lebih kurang 30 juta petani yang usia mereka itu sudah kebanyakan di atas 50 tahun, kita bisa prediksi itu 15 tahun lagi sudah berapa usianya. Atau 20 tahun lagi, atau Feed the World 2045 nanti usia mereka sudah berapa. Ataukah mereka mau mengayun cangkul terus, atau jangan-jangan mereka sudah almarhum. Hari ini regenerasinya hanya di bawah 3%, atau mungkin di bawah 5% jumlah petani milenial. Kita bersama-sama 270 juta orang ini besok mau makan apa? Nah, hari ini mudah-mudahan masuk pada era kemudahan ya, pertanian yang murah, yang mudah, meskipun menggunakan input bahan kimia sintesis,
tetapi untuk mengoptimalkan, bukan untuk sebagai yang paling utama. Karena harus kita sadari Indonesia ini subur, Zamrud Katulistiwa, airnya cukup, mataharinya tidak pernah berhenti. Ini yang sering disampaikan Pak Dirjen, land of harmony. Ini tetap ada sampai hari ini. Yang tidak harmoni adalah cara berpikir kita sekarang, karena mindset kita sudah berubah. Oleh karena itu, ayo pelan-pelan kita bangun agar anak-anak petani mau jadi petani. Atau yang tidak bertani orang tuanya, anak-anaknya juga ingin bertani. Agar apa? Indonesia tetap katulistiwa, tetap agraris, tapi bukan di tangan korporasi, di tangan generasi bangsa muda kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi motivasi semua. Termotivasi saya untuk mengabdi pada negeri ini. Amin. Omongan Pak Ansar bikin saya sedih. Kenapa? Dia bilang itu sebentar lagi itu pada tua, ya. Terus jadi saya tiba-tiba ingat Pak Ansar cuma satu. Kalau Pak Ansar hilang mau cari di mana? Pak Prof cuma satu, Pak Dirjen cuma satu. Saya cuma menghimbau pada semua orang yang cinta pada negeri ini. Patah satu, tumbuh 1000. Cepat-cepat jadi Nusantara. Seperti Pak Ansar. Lanjutkan perjuangannya Pak Ansar, lanjutkan perjuangannya Prof, lanjutkan perjuangannya Pak Dirjen. Kita lanjutkan semua perjuangan para pahlawan negeri ini. Cepat jadi Nusantara. Supaya ilmu elisitor ini tidak hilang. Ya, kita bisa bantu negeri kita jaya kembali. Bahkan negeri kita nanti bisa bantu dunia. Seperti mimpi Pak Ansar, mimpi Prof, mimpi Pak Dirjen, mimpi kita semua. Terima kasih. Viva Republik Indonesia, Nusantara. Nusantara. Viva Republik Indonesia. Terima kasih Pak Dokter, moderator, Pak Prof, Pak Ansar luar biasa.